Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Semoga pertemuan kita di subuh yang mulia ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita manusia terbaik yang mau mempelajari Al-Quran dan juga nantinya berkenan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian tafsir kita, dan insyaallah kali ini kita akan masuk pada ayat ke-13 dari surat Al-Lail, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah Subhanahu wa taala berkata pada ayat ini, dan sesungguhnya bagi kamilah atau sesungguhnya kepunyaan kamilah lal akhirata, kehidupan di akhirat kelak, wal ula, maupun kehidupan di dunia ini yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kehidupan dunia ini sebagai kehidupan pertama karena mengikuti alur pikir manusia yang menjadikan kehidupan dunia ini seolah sebagai kehidupan yang pertama. Padahal jika kita membuka ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang pertama, tapi karakter kebiasaan manusia itu suka melupakan apa yang telah dia lalui. Itu tabiatnya manusia. Ya, jadi Allah misalnya mengatakan dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Mu'minun, kita itu sudah hidup hayyun, ya, di dalam rahim ibu kita itu hayyun, hidup. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqah summa min mutghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan sampai seterusnya. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna yujma'u ahadakum fi khalqi batnihi arba'ina yawman nutfah. Kita ini berada di dalam perut ibu kita 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah, summa yakunu alaqah, 40 hari kemudian menjadi alaqah, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari yang terakhir menjadi mudghah, summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Kemudian datang malaikat yang diutus sama Allah meniupkan ruh di dalam diri kita. Hidup atau tidak hidupnya manusia itu kan tergantung dengan ruh, bukan kepada jasad, Bapak Ibu. Jadi nanti kita juga akan membahas apa sebenarnya makna kematian. Kematian itu kan kematian jasadiah, ruh kita itu tidak mati. Buktinya apa? Saat ruh ditiupkan kepada jasad, jasad itu bergerak. Setelah 120 hari manusia bisa bergerak. Nah, ini sekaligus menjadi pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan manusia itu yang pertama bukan di dunia, tapi di alam ruh.
atau di alam perut atau di dalam rahim. Bahkan kalau mau ditarik ke belakang lagi, sebelum alam rahim kita sudah hidup ruh kita itu di dalam alam ruh, atau juga yang disebut dengan alam azali. Allah Subhanahu wa taala nanya itu dalam Al-Qur'an, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Semua kita pada saat itu menjawab pertanyaan Allah, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kemudian manusia lupa kepada peristiwa ini, dan betul saja lupa manusia. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukanlah kita yang sekarang, itu yang perlu kita ketahui. Misalnya saya, misalnya Pak Haji Najib, Ustadz Wahyudi, itu kan Wahyudi itu nama 7 hari diberikan sama bapak kita, sama bapak Ustadz Wahyudi. Mizat ini kan 7 hari setelah saya lahir diberikan nama sama bapak saya. Nah, siapa saya waktu di rahim ibu saya itu? Siapa saya ketika Allah Subhanahu wa taala nanya, terjadi hiwar, terjadi percakapan antara saya dengan Allah. Allah sudah memanggil saya di situ. Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kamu? Allah sudah ngomong, sudah bermukhatabah, sudah berconversation dengan kita di alam ruh itu. Cuman alam ruh dan alam rahim itu bukan kita yang sekarang. Ruh kita itu terpenjara oleh jasad kemudian, ya. Maka nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang lain, kehidupan manusia yang pertama itu bukanlah di dunia, tapi di alam azali, atau disebut juga dengan alam ruh. Kemudian dari alam ruh berpindah ke alam rahim. Kemudian sekarang kita sudah berada di alam dunia. Pertanyaannya, kenapa kemudian kita lupa apa yang kita lakukan di alam azali, apa yang kita alami di alam rahim, dan yang hanya kita ingat itu apa yang sedang kita alami di alam dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan perspektif ini untuk membuat manusia paham. Ingat, ayat ini kan turunnya di periode Mekah, ya. Al-Lail ini semuanya Makkiyah, ya. Bahkan di dalam salah satu riwayat ini termasuk surat-surat yang paling awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah misalnya mau berbicara dengan orang Quraisy yang baru-baru kenal dengan ajaran agama Islam, dengan konsep ada alam azali, ada alam ruh, sudah mental dulu ajaran agama Islam kan, susah dicerna sama orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua alam ini sebagai pembanding. Tapi kata para ulama tafsir, yang perlu diingat bukan hanya dua alam ini, manusia akan mengalami banyak alam lagi setelah kehidupan dunia ini. Jadi alam ruh pertama, alam rahim, dan gitu tabiat manusia. Jika dia sudah mengalami masuk ke dalam alam berikutnya, tabiat manusia itu melupakan alam sesudahnya. Itu tabiat manusia. Itu juga dibaca tadi sama Pak Imam, ya, inna fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Tabiat manusia itu lupa dengan apa yang sudah dialami, lupa itu manusia, ya. Saat kita di alam rahim, kita lupa apa yang telah kita alami di alam ruh. Saat kita kemudian di alam dunia, kita lupa apa yang kita alami di alam rahim. Begitu juga Bapak Ibu saat kita mati. Nah, nanti definisi mati ini juga akan kita luruskan. Pada saat kita matilah, pakailah anggapan banyak orang kita akan mati, itu kita dengan semata-mata akan lupa apa yang kita alami dalam kehidupan dunia ini, semuanya lupa. Maka Imam Ali bin Abi Thalib ketika mendengar suatu hari Rasulullah SAW di dalam halaqah pengajiannya menjelaskan tentang fenomena kematian, beliau berkomentar apa? Anna sunniyam, kata beliau. Jadi manusia itu sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini seperti tidur, ya, seperti tidur. Fa idza matu intabahu, ketika dia kemudian mati, maka dia situ melek, terjaga dari tidurnya, dan dia akan melupakan apa yang dia alami dalam tidurnya tadi,
Ya kan biasa seperti itu. Kalau kita mimpi di malam hari, mimpi itu kayaknya nyata, ya kan? Kayaknya nyata betul itu mimpi. Kita menyentuh makanan-makanan yang enak untuk kita makan, atau kita ingin menjamah pasangan yang sangat cantik untuk kita berhubungan dengan dia, kayaknya nyata itu. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah, dia berkomentar, kehidupan dunia ini yang kayak nyata itu jadi mimpi semuanya. Kapan? Idza matu, pada saat manusia itu mati, intabahu, sadarlah manusia ternyata kehidupan ruh itu begitu real, begitu nyata, tidak bohong-bohongan, bukan khayalan semata. Dan nanti Bapak Ibu, keterangannya banyak sekali di dalam riwayat hadis, di dalam riwayat Al-Quran. Banyak sekali keterangan yang mengatakan kehidupan nanti itu betul-betul nyata, betul. Salah satunya yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, walaqad ataina Musal kitaba fala takun gimana? Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih. Jangan pernah ragu tentang hari di mana kita suatu hari akan ketemu dengan Allah. Fala takun fi miryatin min liqa'ih. Nyata betul kehidupan itu. Dan Rasulullah mengutarakan itu di dalam banyak hadisnya. Misalnya ya, yang paling populer itu kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku baik bagi kalian dan kematianku pun baik bagi kalian. Sahabat dibuat bingung dengan statement Nabi tadi itu. Ya Rasulullah, tanya sahabat, kehidupanmu baik bagi kami paham. Kamu mengajarkan kami sunnah, kamu mengajarkan kami Al-Quran, kami paham itu. Tapi yang enggak membuat kami paham itu, bagaimana mungkin kematian dirimu itu baik buat kami. Nah, itu kan kemudian oleh Rasulullah diterangkan, ya, mati pun saya ini baik bagi kalian. Kenapa? Tu'radu alayyal amal. Semua amal kalian, amal perbuatan untuk kalian itu akan dipertontonkan, akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya, wa in wajadtu khairan fahamdatullah. Jika aku melihat di dalam amal kalian itu banyak kebaikannya, atau yang kita sebut dengan amal soleh, maka akan aku bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu hidup, ya, tapi hidupnya bukan hidup jasadiyah, Pak. Hidupnya itu hidup ruhiyah. Ya, wa in wajadtu syarran, kata Rasulullah, kalau aku menemukan hal-hal yang jelek, amal toleh namanya, ya, lawan daripada soleh, toleh. Jadi kalau manusia itu melakukan banyak amal toleh, fawajjatu syarran fastaghfara lahumullah, aku beristighfar kepada Allah kepada mereka. Nah, itu kata Rasulullah. Berarti maknanya apa? Rasulullah hidup, tapi tentu Rasulullah hidup itu kaifiyahnya, teknis hidupnya Nabi Muhammad itu tidak sama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala juga nanti menceritakan di dalam Al-Quran, kalau para syuhada itu tidak mati. Wala takunanna liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau duga orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Mereka itu hidup, ahya. Allah menggunakan kata ahya, hidup. Tapi tentu hidupnya mereka enggak sama dengan kita. Bapak Ibu, maka di dalam ilmu tasawuf, ruh itu menderita betul, ruh itu merana betul selama dia masih terperangkap di dalam jasadiyah. Dan kita baru akan mengerti ruh itu merana pada saat ruh itu terpisah dari jasad. Kenapa merana? Selama ruh ini terkungkung, terpenjara dalam jasad, maka hidup manusia itu terperangkap oleh kebutuhan-kebutuhan jasadiyah. Bapak Ibu, kita ini kan manusia punya dua dimensi, ruh dan jasad. Selama kita punya jasad, jasad itu selalu menjadi prioritas dibandingkan ruh. Ya, senang makan, bukan ini berarti nggak boleh makan. Ini istilah Imam Al-Ghazali, dia punya gharizatu syahwiyah lebih.
Ya, pokoknya makan aja, pokoknya minum saja. Ini kan yang nggak boleh ini. Ya bukan nggak boleh makan, karena kita masih hidup di dunia ini kan gitu. Ya, makan aja. Semua barang yang orang lain punya, kita ingin punya juga. Nah, itu namanya gharizatu syahwiyah. Kemudian ada gharizatu subu'iyah, pemangsa, penerkam, temperamen, responsif, agresif orangnya. Nah, itu karakter jasad. Nanti si ruh ini betul-betul menyesal karena banyak menuruti karakter jasadiah di dalam kehidupan dunia ini. Menyesal kapan penyesalan itu? Saat ruh ini berpisah daripada jasad. Nah, di situ muncul. Kenapa gitu, Pak? Karena ruh tidak butuh itu semua. Ruh nggak kepingin marah-marah, ruh nggak pingin banyak memiliki. Itu bukan keinginan ruh. Ruh apa? Kerjanya apa? Konsumsinya ruh itu apa? Gizinya ruh itu apa? Zikir, salawatan, pengajian, baca Al-Quran. Maka kemudian kan Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalaulah di dunia ini tidak ada lagi majelis zikir, majelis salawatan, majelis ilmi, ya, kemudian jamaah sholat 5 waktu, saya bosan hidup di dunia ini, kata Imam Syafi'i. Bosan. Maka Bapak Ibu ulama tasawuf memahami pada saat misalnya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadis, idza marartum biriyadil jannati farta'un, kalau kalian lewat di taman-taman surga itu farta'u itu maknanya singgah dengan senang hati, bukan dengan berat hati ya. Ada orang yang singgah mekrut hati, alah kakulah, nah, itu kerut hati namanya. Farta'u itu senang hati. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahi sama-sama surga itu dengan senang hati. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, mariyadil jannah, apa itu taman-taman surga yang Anda maksud? Kemudian Rasulullah mengatakan halaqah dzikr, halakahnya zikir. Jadi Bapak Ibu yang merasakan enaknya zikir itu bukan jasad kita. Jasad kita tidak kepingin itu zikir. Jasad kita itu kepinginnya banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan jasad. Tapi yang haus dengan zikir ini ruh, itu namanya ya, ruh. Maka jangan heran ada orang kepingin ke majelis ilmu, ke majelis zikir, tapi jasadnya nggak kuat. Ada itu. Contohnya apa? Pergi ke majelis ilmi, senang dia, tapi jasadnya nggak terima. Duduk sedikit encok, itu kan. Tapi ruhnya kepingin. Ya. Baru duduk sedikit ngantuk tidur, jasadnya nggak kuat. Ya. Tapi ruhnya kepingin. Buktinya apa? Masih netap dia di sini. Ya, saya pernah cerita itu Bapak Ibu. Di Mesir dulu ada satu masjid namanya Masjid Roksi. Ya, di Masjid Roksi itu setiap kali bulan Ramadan itu ada satu syekh namanya, itu salat qiyamul lailnya itu 3 rakaat saja, 2 rakaat tahajud tambah 1 rakaat witir. Setelah sholat tarawih ada sholat qiyamul lail, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. 2 rakaat ini khatam hampir 10 juz Bapak Ibu. 2 rakaat hampir 10 juz. 1 tambah witir 1 juz, jadi lebih kurang 10 atau 11 juz dalam semalam dia baca itu. Ya, kami datang ke situ bukan apa-apa ya, dulu mahasiswa kan, di mana ada jamaah yang mau bagikan duit kita datang ke situ. Karena saya itu kalau mau tahajud sama dia dikasihkan duit 20 pon, lumayan waktu itu ya. 20 pon itu kalau sekarang mungkin lebih kurang 80-an ribu ya, atau 100-an ribu, kan lumayan itu. Bisa untuk sehari-hari makannya gratis, buka puasanya enak, sahurnya enak. Ya syaratnya harus mau qiyamul lail sama beliau. Tapi qiyamul lailnya gitu. Itu kan buat repot itu namanya. Jadi malam pertama saya tidak tahu, Allahu Akbar dia takbir Allah. Setelah Al-Fatihah dia buka dengan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Habis juz 1 masuk juz 2, saya qulu sufaha'u minan nas. Saya udah mulai membatin, ini kok nggak ruku ini. Udah mulai nggak nyaman, tapi akhirnya masih berbaik sangka. Ya, dia masuk khatam juz 2, masuk juz 3. Tilkar rusulu faddalna. Itu betul-betul nggak nyaman. Ini main-main nampaknya imam ini.
kok nggak mau ruku-ruku. Betul, khatam juz 3, juz 4, khatam juz 4, juz 5, habis khatam juz 5 baru ruku itu. Waduh, Masya Allah. Akhirnya sholatnya bukan lagi ingat Allah, ingat imamnya yang ngesalin. Sholatnya itu ya. Jadi terus sujud ruku ya, malam besoknya buat strateginya apa? Saat imamnya merapikan barisan saf, sawu susufakum, ya kan, dia lihat kan mahasiswa, dia kan itu Pak Syekh ini, Syekh Tarik namanya, beliau juga banyak duit, pengusaha, jadi beliau enak bagi-bagi duit, tapi beliau periksa ada nggak sholat, kalau nggak sholat nggak dikasihnya duit itu. Nah, diperiksa satu-satu. Nah, setelah dia periksa lengkap semua pasukan, dia balik ke arah kiblat, takbir Allahu Akbar. Ya, kita takbir juga sama beliau, Allahu Akbar. Setelah takbir semua, ya, dia baca Al-Fatihah, kita batalin sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu. Lumayan Pak, 5 juz itu makan 2 jam atau 3 jam itu. Istirahat, duduk, selojoran, luruskan kaki, ya kan. Waktu imam sudah mau ruku, Allahu Akbar, cepat-cepat kita gabung. Strategi fikihnya kan gitu. Kata fikih, kita dapat ruku dengan imam itu kan beres, dapat 1 rakaat. Ya. Kan salamnya bersamaan, nggak masbuk. Ya, salamnya assalamualaikum, assalamualaikum, dia lihat ke belakang, oh ya, nggak masbuk. Nah, kita buat strategi seperti itu terus sampai satu hari ada junior kita, adik-adik kita ini baru datang dari Aceh ke Mesir. Kita jemput ke bandara, kemudian barang-barangnya itu kita taruh di asrama Aceh, kita bawa itu dia ke masjid itu ikut iktikaf juga. Ikut iktikaf, ya baru datang ke Aceh kan kaget batin kalau sholatnya gitu kan. Kita aja yang sudah lama di Mesir kaget batin, apalagi yang baru datang. Nah, sholat lagi dia, sholatlah, Allahu Akbar, sholat. Sujud, ya, rakaat pertama, tidak bangun-bangun lagi. Ya, kami sudah rakaat kedua, dia masih sujud itu. Nah, dalam hati kami sebentar lagi ini bangun. Ternyata sudah 3 juz di rakaat kedua dibaca, belum bangun juga ini. Punya mati ini kok. Ya, setelah sholat duduk, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun, udah, assalamualaikum, coba. Itu maknanya apa? Ruhnya itu tahan, jasadnya enggak. Ya, ruhnya tahan, tapi jasadnya enggak. Seperti itu. Ya, jadi dia nyaman di situ, tapi jasadnya belum kuat. Nah, maka kan banyak itu dalam hadis Nabi itu, para sahabat coba-coba mempersamakan frekuensi jasad dengan ruh. Dia mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Puasanya nyambung, shaumul wisal. Ada sahabat sebagian yang mau ikut juga, wisal juga dia, buka puasa sekaligus sahur, sahur sekaligus buka puasa. Itu puasanya Nabi. Hari ketiga, hari keempat sakit ini orang. Ya, kemudian didatangi sama Nabi, kenapa kamu sakit? Ya, saya puasa seperti Anda puasa, nyambung puasa. Wah, ditegur sama Nabi. Ya, jangan, kalian puasa biasa-biasa saja. Ini lastu ka'ayhati ahadikum. Saya ini kan gak sama dengan kalian. Kalian puasa biasa-biasa saja. Buka puasa malam, makan gak usah puasa. Siang lagi, puasa lagi. Ya, kenapa? Beda. Rasulullah itu sudah beda. Innama yut'imuni wa yaskin. Dalam satu riwayat itu Nabi Muhammad diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi hidupnya kita itu atau kematian itu kematian jasad, ruh nggak mati. Kita hidup masih di alam satu namanya barzakh, ya, sampai kemudian kita dibangkitkan masuk dalam akhirat. Nah, ini kemudian yang dimaksud di dalam ayat ini, wa inna lana lal akhirata wal ula. Proses hidup manusia yang begitu panjang itu semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan yang pertama ini, dalam kehidupan dunia maupun juga dalam kehidupan rahim, juga dalam kehidupan ruh, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi jangan bosan-bosan kita doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, mereka itu hidup, maka kita hadiahkan bukan untuk namanya kan.
bukan untuk misalnya saya meninggal dunia nanti Pak Haji Sofyan buat majelis sama dia, yang dihadiahkan bukan untuk fisik saya itu, tapi untuk ruh saya, kan gitu ya, ila ruh sahibul bait fulan bin fulan, kan gitu. Kita pengajian, kita niatkan kepada apa? Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alai ruh al-muallif hadzal kitab, kepada ruh pengarang kitab yang kita bacakan, seperti itu, kepada ruhnya, karena ruh itulah yang akan kekal abadi selama-lamanya ya, dia itu tidak akan pernah tidak mengalami kehidupan, cuman berpindah-pindah saja dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, bagi kita yang lupa ini, fa'andzartukum naran taladzah. Ya, diperingatkan, jangan lupa. Nah, nanti keburu nyesal. Nah, jangan, karena kematian itu Bapak Ibu bukan seperti kita masuk lokal. Dulu waktu kita sekolah kan masuk lokal, preh ya Pak beh, lung jak kama mano, jadi tapu preh. Masuk lokal itu bisa tapu preh, lake preh, atau kita dijemput sama mobil L300 mau keluar daerah, kita bisa bilang preh ya beh, loncok barang, nane lon Pak, gitu. Bisa bilang itu. Kematian enggak gitu Pak. Ya, kematian suka-suka Allah. Kalau sudah datang ajal, dalam keadaan bagaimanapun kita siap atau kita tidak siap, mati juga itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih teguran keras di sini, fa'andzartukum naran taladzah. Allah atau kami memberikan teguran kepada kalian, memberikan peringatan kepada kalian dengan apa? Naran, neraka taladzah, yang menyala-nyala ya, neraka itu menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam surat Sajadah saja ya, tidak usah pakai ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Dalam surat Sajadah saja Allah Subhanahu wa taala itu mengancam teguran itu kepada apa? Kepada orang yang lupa tadi. Ya, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ya, itu kan fadzukum bima nasitum, ambil rasakan azab bima nasitum, karena kalian sudah melupakan hari pertemuan liqa yaumikum hadza. Itu jadi teguran Allah Subhanahu wa taala itu karena kebanyakan daripada kita itu lupa dengan kehidupan dunia ini, dibuat enak, dibuat nyaman ya. Kalau bahasa Al-Quran, kasarobim biqiatin yahsabuhu zam'anu ma'ah, seperti fata morgana, makin dikejar makin gak dapat itu dunia. Berusaha kita ngejar makin gak dapat ya. Dulu belum punya kendaraan, minta sama Allah minimal punya sepeda motor. Saya syukur sekali ya Allah, dikasih sepeda motor. Setelah 1 tahun dikasih, dapat sepeda motor. Tapi kemudian basah-basahan, pulang malam basah-basahan, lihat orang naik mobil, nampaknya enak nih punya mobil. Doa, ya Allah berikan saya mobil, jelek aja enggak apa-apa, yang penting punya atap, enggak basah. Dikasih sama Allah mobil ya, sudah dapat mobil, lihat orang naik mobilnya keren, ada AC-nya, semua otomatis ya, pingin lagi yang berikutnya. Jadi hidupan dunia ini dikejar terus, nggak akan ketemu, itu yang capeknya. Nah, maka kemudian Allah memperingatkan, jangan lupa. Oleh dunia boleh diambil, diperoleh, tapi jangan lupa kita akan kembali. Kalau lupa, ada naran taladzah ya, api yang menyala-nyala yang siap menyambar kita itu. Nah, maka Bapak Ibu, beruntung kita orang mukmin ini, diceritakan di dalam hadis itu, kita itu selamat Bapak Ibu, asal kita tidak pernah keluar dari pakem tauhid asyhadu anna ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kita selamat. Sejahat-jahatnya kita, sejelek-jeleknya kita, selama kita masih mengingat tauhid ini, kita enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Nah, itu jelas sekali, banyak sekali hadis yang ceritakan ini. Ya, salah satunya itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis, innallaha sayukhallisu rajulan ala ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan umatku di hadapan orang banyak dari jeratan api neraka kelak di hari kiamat. Fayunsyaru ilaihi tis'ata wa tis'ina sijillat. Di hadapan orang yang jahat ini, kata
kata Rasulullah, dibentangkan 99 catatan keburukan. Ya, likulli sijilin mislu maddil basar. Satu-satu catatan keburukan dia itu sejauh mata memandang, banyak kali, panjang sekali. Saking panjangnya 99 itu semuanya keburukan semua. Bejat betul ini orang. Tapi dia ini tidak pernah buat kemusyrikan. Itu kelebihannya. Jadi orang ini punya 99 buku catatan, semuanya isinya keburukan dia di dunia ini. Ya, saat dibentangkan sama Allah, tidak ada catatan kebaikan sama sekali. Allah kemudian berusaha menyelamatkan orang ini. Allah nanya, atunkiru min hadza syai', apakah kamu mengingkari catatan-catatan malaikatku ini? Ada yang kamu ingkari? Rakib atib mungkin salah catat, ada yang kamu nolak, kamu punya hak suara untuk menolak. Orang ini jawab, enggak ya Allah, itu memang saya melakukannya dengan benar. Ditanya lagi kepada orang ini, alaka uzrun, atau kamu punya uzur melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini? Tidak sholat mungkin karena ada uzur, ya, tidak puasa mungkin karena ada uzur. Tanya sama Allah, tidak ya Allah, saya memang melakukan ini. Adzalamani kata Bani al-Hafidun, atau para malaikat itu ngesal sama kamu atau sentimen dengan kamu sehingga yang dicatat itu yang jelek-jelek saja, yang baiknya lupa dicatat. Tidak ya Allah, saya salah. Ketika malaikat mau menggiring dia ke api neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bicara, innalaka indana hasanah, kamu masih punya satu kebaikan dengan kami itu. Kata Allah, ternyata dibukalah satu kebaikan dia tercatat bukan di 99 buku tadi, tapi dalam sebuah kartu. Ya, fayun syaru ilaihil bitaqah, dibukakanlah kartu itu. Ternyata di kartu itu maktubun, tertulis kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang ini dulu dalam kehidupan dunianya pernah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia tidak pernah mengkhianati kalimat itu. Artinya dia tidak pernah menduakan Allah, tetap mengakui ajaran Nabi Muhammad itu benar. Orang ini jawab kemudian, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijilan, apa gunanya satu kartu ini dengan 99 buku catatan keburukan saya itu? Tidak ada guna, sudah putus asa. Allah kemudian letakkan 99 catatan itu fi kafatil mizan wa yudau al bitaqatu fi kafatil ukhra, diletakkan 99 catatan di satu sisi timbangan dan satu kartu itu di satu sisi timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Fayatushu tis'atu wa tis'ina sijilat wa sakulat al bitaqah. Ternyata satu kartu ini lebih berat daripada 99 catatan keburukan dia. Maka kata Rasulullah di akhir hadis itu, fala yaskulu ma'a ismillahi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang lebih berat Bapak Ibu daripada nama Allah baik di langit maupun di bumi. Maka halakah zikir itu dirindukan sama ruh itu. Ya, jadi gizi ruh itu apa? Zikir, ingat Allah. Nah, maka kalau kita ini di dalam kehidupan dunia lupa Allah, ya Allah Rabbi, celaka betul kita itu. Ya, enggak ingat Allah, semua yang dilarang Allah kita buat, ya Allah Rabbi, ini kena itu, naran talabba, itu kena jadi santapan api neraka. Tapi kalau kita punya kalimat syahadat, itulah yang melindungi kita, ya, itulah yang akan melindungi kita kelak di hari kiamat. La yaslaha ilal ashqa, tidak mungkin api neraka ini akan menyambar kecuali orang-orang yang sangat tidak beruntung, orang yang sangat rugi, ashqa, orang yang sangat buruk keadaannya. Itu juga diceritakan di dalam ayat yang lain, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id, kata Allah. Nanti kelak di hari kiamat manusia itu cuma dua kelompok saja, dan semua di antara dua kelompok itu tidak mungkin ngomong kecuali atas izin Allah. Sekarang boleh kita ngomong-ngomong, bicara-bicara, di hari akhir nangis kita Pak, mau ngomong. Manusia itu kan tabiatnya ngeles, uhana. Kayak saya punya mahasiswa Pak, nggak pernah hadir itu mahasiswa saya itu, saya kasih nilai E,
Setelah kita kasih nilai, protes, Pak, boleh nggak remedia? Emang kita kerja, kita ngurus dia aja, kemarin nggak hadir. Ya, boleh saya bilang, tapi semester depan. Sekarang Pak, sekarang nggak boleh lagi. Tapi Pak tolong saya. Ya sudah, transfer 100 juta saya bilang. Kamu nilai A gratisan, ya, transfer 100 juta, langsung saya kasih nilai kamu A. Nggak punya uang, ya, nggak usah nego sama saya. Kalau nggak gitu ngeles terus itu manusia itu kerjanya, ya. Ya, maka kata Allah hari akhir, orang yang bahagia maupun orang sengsara, la yatakallamu illa min ba'di iznih, tidak mungkin bisa ngomong kecuali atas izin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, di antara manusia itu ada yang syaqi, sangat teruk keadaannya, wa sa'id, bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahid. Adapun yang sengsara, nah ini yang diancam dengan api ini, kata Allah, zafirun wa syahid fa finnar, mereka di api neraka itu dilalap dengan api neraka. Zafir, zafir itu narik nafasnya itu terhengah-hengah. Bapak Ibu penderita asma enggak? Kalau penderita asma itu ngerti betul ini. Saya penderita asma kebetulan. Ya, saya penderita asma. Itu kalau lagi sesak nafas bengek itu itu kan, itu menderitanya saya mati. Nafas pendek, jalan saja ngos-ngosan apalagi lari, ya. Zafirun wa syahik, seperti itu, tarik nafas susah, hembuskan nafas susah, menderita betul manusia itu, ya. Itu namanya syaqi, jamaknya ashqa, ya. La yaslaha illal ashqa, Allah Subhanahu wa taala menyebut itu. Ya, siapa kemudian didetailkan lagi sama Allah, siapa saja orang yang punya potensi jadi ashqa, jadi syaqi, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan semua ayat-ayat kami, wa tawalla, dia berpaling dari ajaran kami. Nah, ini cocok betul itu dengan keterangan di dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah dalam hadis itu, dalam hadis Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, semua umatku pasti masuk surga kecuali bagi mereka aba, enggan masuk surga. Nah, jadi tawalla, dia berpaling untuk masuk surga. Sehingga ditanya sama sahabat, manhum ya'ba ya Rasulullah, kira-kira ada orang yang enggak mau masuk surga? Ada, kata Rasul. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk ke dalam surga. Taat, intinya taat aja Bapak Ibu. Kalau kita tidak sanggup, ya diam gitu, taat, jangan membantah sama apa yang diperintahkan sama, oh malas, tidak apa-apa, malas saja, yang penting jangan ingkari. Ingkar itu menunjukkan ketidakpatuhan, ya. Maka kemudian kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa bilang? Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebejat-bejatnya orang yang ninggal sholat, dia nggak boleh dikafiri selama dia belum mengingkari kewajiban sholat. Ya, kita belum sanggup birrul walidain, tidak apa-apa, tidak berbakti sama orang tua. Yang jangan ingkari, itu dijaga betul. Alah panena, jangan itu keluar dari mulut kita. Kalau masalah malas, semua kita malas Pak. Yang penting jangan ingkari. Nah, maka kata Rasulullah, setiap umatku masuk dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan. Ditanya sama sahabat, siapa yang enggan? Man ata'ani, yang taat kepadaku dakhalal jannah. Wa man aba, aba itu orang yang mengingkari, enggan. Nah, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, kalau ada muslim yang dia malas sholat, malas puasa, malas berbakti orang tua, malas berjiran dengan baik dengan tetangganya, tidak apa-apa, akidahnya masih selamat. Meskipun dia kurang baik, kurang taat dengan Allah, tapi dia nggak mengingkari, itu yang paling penting. Jangan mengingkari. Kenapa ini saya tekankan betul Bapak Ibu? Karena sekarang muncul orang yang mengingkari, ya kan? Panena kehidupan setelah mati, kehidupan kita mau itu bahaya itu. Nah, jangan diingkari. Mana ada, Al-Quran itu kan karangannya Nabi Muhammad, itu jangan. Ya, itu jangan. Nah, mana ada, sholat itu kan bisa juga, jangan diingkari. Kalau bapak-bapak ini malah sholat berjamaah, tidak apa-apa, malas saja. Yang penting jangan ingkar. Nah,
Itu dua hal yang harus dipisahkan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu kelompok yang pertama yang dijelaskan sama Allah, orang yang diancam dengan neraka. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya ada janji baik ya dari Allah Subhanahu wa taala, kelompok orang yang bertakwa, wa sayujannabuhal atqa, itu kelompok yang kedua. Insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Kita padakan mungkin atau sebelumnya kalau ada pertanyaan silakan Pak Haji Sofia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ada pertanyaan. Dalam satu hadis yang singkatnya, kita tidur itu nisfu maut. Kedua, dalam mimpi kita mungkin pernah masa kecil terbayang pernah seperti ini dalam pengajian atau hubungan dengan roh. Baik, betul, tidur itu kematian kecil ya, dan itu dalam doa tidur sendiri kita mengakui itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita mati. Jadi tidur itu mati. Maka kan ada orang nanya, itu orang banyak penasaran, termasuk saya orang yang sangat penasaran dengan mati. Sampai sekarang rasa penasaran saya itu belum tersembuhi Bapak Ibu. Saya masih senang baca-baca kitab yang berbicara tentang alam kematian. Imam Ibnul Qayyim mengarang kitab namanya Ar-Ruh, judulnya itu. Itu khatam saya baca, dan khatamnya bukan sekali. Berkali-kali saya khatam. Sekarang pun masih senang saya belajar itu. Kenapa? Untuk membuat kita terus ingat. Tapi semua buku-buku tentang kematian itu menunjuk kepada tidur. Kalau mau mengalami rasanya mati, gitu. Semuanya menunjuk kepada tidur. Maka di dalam tasawuf, tidur itu salah satu ibadah itu Bapak Ibu. Salah satu ibadah dalam tasawuf. Jadi orang tasawuf tidak pernah mengatakan tidur itu buang-buang waktu, tidak pernah. Kenapa? Karena dalam ilmu tasawuf tidur itu ibaratun antar kilmaasi. Dengan kita tidur, kita tidak bisa mungkin melakukan perbuatan maksiat, itu kan? Mungkin nggak kita tidur kemudian ke diskotik? Tidak mungkin. Ya sudah tidur, kita terpaling dari hal-hal yang buruk itu. Nah, itu ya. Jadi tidur itu mau cari pengalaman kematian ya tidur. Ashabul Kahfi itu dalam pemahaman tasawuf mati betul, meskipun seolah-olah tidur. Buktinya ya Pak, gini Bapak, orang tidur kita lihat, tidak takut kita. Misalnya kita tadi malam lihat istri kita tidur, nggak takut, bahkan ketawa kalau dia ngoroknya kencang, ketawa gitu. Tapi orang mati Bapak Ibu, kalau kita tatapi mukanya, muncul semacam rasa takut itu. Coba kita periksa keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi itu. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa hum fi fajwatin min. Gimana itu? Lawit talaqta alaihi lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Lawit talaqta alaihim, jika kalian masuk ke dalam gua itu, kata Allah, lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firara, dan kemudian kalian menatapi muka mereka, lawallaitu minhum firara, pasti kalian akan lari dari mereka, wala mulita minhum ru'ba, dan muncul rasa takut di dalam hati kalian, di dalam jiwa kalian. Itu Ashabul Kahfi. Jadi dirasakan mengalami kematian 309 tahun dan kemudian dibangkitkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, mungkin kita tidak mungkin jadi Ashabul Kahfi, tapi kita mengalami kematian itu hampir setiap hari. Bismikallahumma ayya wa bismika amut. Kemudian bangun dari tidur, kita lagi baca doa bangkit dari kematian, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kami setelah kami sebelumnya mati. Nah, mimpi itu yang kita alami di alam tidur itu Bapak Ibu, persis sama dengan hubungan jasad dengan ruh kita di dua alam yang berbeda. Jasad masuk ke dalam kubur di bawah tanah, ditanam kita di situ. Ruh kita masuk ke alam barzah,
apapun yang dialami oleh ruh dirasakan oleh jasad. Sama hubungannya kayak mimpi. Apapun yang dirasakan oleh ruh di dalam alam mimpi pasti akan berefek kepada jasad. Misalnya bapak ibu mimpi dikejar anjing, padahal di dalam kamar kita tidak ada anjing, tapi keringatan nggak kita itu? Keringat, berefek itu pak, keringat. Ya, ini dia. Oh, kita kemudian mimpi menyentuh lawan jenis kita, cantik, anak muda ini, tiba-tiba bangun mimpi basah, dia harus mandi junub. Emang dia bersetubuh? Kan enggak. Berefek pak. Maka jangan heran kalau ada orang ruhnya itu senang waktu digali kuburannya setelah sekian ratus tahun, jasadnya utuh. Kenapa? Dalam keadaan senang selalu, kayak buah segar, segar selalu buahnya, nggak pernah busuk itu. Tapi ada jasad baru dikubur 1-2 hari bangki jasad itu. Kenapa? Ruhnya menderita. Ya kan, ruhnya menderita. Nah, maka Bapak Ibu, sebelum kita nyesalkan bahasa saya tadi, karena ini terpenjara, ruh kita ini kan terpenjara dalam jasad ini. Ya, kita lebih banyak nurutin jasad daripada kebutuhan ruh. Maka disimbangkan terus. Ya, rajin-rajin Bapak Ibu ke halaqah zikir, ke halaqah ilmu untuk menyeimbangkan ini. Mungkin hidup kita ada 60, ada 50 tahun, banyak jahiliyahnya dibandingkan taubatnya. Ya kan? Banyak jahiliyahnya. Ya, mumpung masih diberikan usia, ya seperti itu. Itu hubungannya gitu. Jadi apa yang dialami oleh ruh pasti akan dialami oleh jasad, baik di alam ula, alam dunia ini, maupun di dalam alam akhirat, alam barzah nanti. Jadi ruh yang akan mengalami pengalaman-pengalaman dampaknya kepada jasad. Tapi Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan dunia yang mengalami itu kan seolah-olah jasad, ruh nggak kayak ada peran. Kita lupakan peran ruh itu. Nah, makan aja kita, minum aja, ruh gizinya nggak dikasih. Ya, kan ini bahayanya. Ya, maka si ruh itu membuat nyesal betul dia karena terpenjara lama di dalam tubuh ini. Ya, maka Imam Syafi'i ngomentar, karena Imam Syafi'i ngerti ilmu gini-ginian. Kalaulah di dunia ini nggak ada majelis zikir, ya kan? Kalaulah di dunia ini nggak ada sholat berjamaah, nggak ada ngaji Al-Quran, bosan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tahu ini, sudah ngerti yang gini-gini. Ruh nggak kepingin banyak-banyak ini, banyak makan, banyak minum ini, nggak kepingin lagi. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan ini membuat kita makin taat, makin soleh, ya, makin punya komitmen dan istiqomah menjalankan ajaran agama Allah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.